Film diawali dengan aktivitas pagi hari. Sebuah jam alarm berbunyi, membangunkan dua orang remaja, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Remaja perempuan tersebut bernama Emma, seorang siswi yang dikenal penurut kepada orang tuanya, memiliki banyak teman, pandai bergaul, serta menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolahnya. Sementara itu, remaja laki-laki bernama Dean memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Ia dikenal sering membangkang terhadap ayahnya, kurang populer dan tidak memiliki banyak teman. Emma dan Dean bersekolah di SMA yang sama. It's an opportunity, son. No, I'm staying. You can never be too prepared. This is what you two are like for an 8-day trip. I don't want to know what it's going to be like. Pada suatu hari, sekolah mereka mengadakan perjalanan ke Trinidad dengan tujuan membangun sekolah untuk anak-anak setempat, sekaligus menjelajahi pulau di sekitarnya. Emotion on your shoulders. And a burn. Setelah seharian melakukan kegiatan kerja bakti, pada malam harinya Emma diajak oleh teman-teman perempuannya untuk menyelinap keluar dari hotel guna menghadiri pesta karnaval yang berlangsung di tengah laut. Di tengah berlangsungnya pesta tersebut, tiba-tiba kapal patroli Trinidad datang untuk membubarkan pesta ilegal dan melakukan razia. Kepanikan pun terjadi di antara para pengunjung. Emma yang dikenal sebagai gadis baik-baik turut merasa panik. Saat berada di pinggir kapal, tanpa sengaja ia tersenggol oleh pengunjung lain hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke laut, tanpa diketahui oleh teman-temannya. Dean yang kebetulan berada di lokasi yang sama melihat kejadian tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera melompat ke laut dan menolong Emma dengan menariknya ke atas sebuah perahu karet jenis speedboat. Untuk menghindari kejaran polisi dan masalah lebih lanjut, Dean memutuskan tali pengikat perahu dan berniat membawa Emma kembali ke hotel setelah mereka menjauh dari area patroli. Namun setelah merasa aman dan hendak menyalakan mesin perahu, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa mesin perahu tersebut ternyata tidak ada. Pada saat yang bersamaan, badai besar datang dan membuat mereka terombang-ambing di tengah laut. Keesokan harinya, suasana panik terjadi di hotel tempat rombongan sekolah menginap. Para guru menyadari bahwa Emma dan Dean menghilang sejak malam sebelumnya. Who brought this unique opportunity to an abrupt. And I tried her cell and she's not answering. Sementara itu, Dean dan Emma masih terombang-ambing di lautan luas. Mereka mencoba menghubungi siapapun melalui ponsel, namun tidak ada sinyal sama sekali. Tanpa arah dan tujuan, mereka hanya bisa mengikuti arus laut. We float. Beberapa waktu kemudian, arus membawa mereka mendekati sebuah pulau kecil. Emma melihat pulau tersebut dari kejauhan dan kembali bersemangat. Dengan sisa tenaga, mereka mendayung hingga akhirnya berhasil mencapai pulau itu. Setibanya di sana, mereka mulai menjelajahi pulau dengan harapan menemukan bantuan. Di tempat lain, orang tua Emma dan Dean yang mendengar kabar hilangnya anak-anak mereka memutuskan untuk pergi ke Trinidad, meskipun kondisi cuaca membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Kembali ke pulau, Dean dan Emma menyusuri hutan kecil yang dipenuhi semak dan pepohonan. Perbedaan karakter di antara mereka kerap memicu perdebatan selama perjalanan. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah air terjun yang sangat indah. Take a picture. We're already in enough trouble. We gotta keep going. We gotta find a hotel. See, this is why I don't hang out with people. Setelah melanjutkan penjelajahan selama berjam-jam, mereka tiba di sebuah tebing pantai yang tinggi dan menyadari bahwa pulau tersebut tidak berpenghuni. Mereka memutuskan kembali ke lokasi perahu karet, namun terkejut ketika mendapati perahu tersebut telah hilang terseret pasang laut. Kini, satu-satunya pilihan adalah menyusuri pantai dan mencari tempat berlindung untuk bermalam, sambil berharap akan datangnya tim penyelamat. The other said they can try and locate you. Who's they? Aha!
Malam hari, Dean menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Keduanya tidur di atas pasir, berlindung di bawah pepohonan. Keesokan paginya, Dean terbangun dan mendapati Emma tidak berada di sisinya. Ternyata Emma sedang menuliskan tanda SOS di pasir pantai sebagai upaya meminta pertolongan. Dean segera mandi melepaskan pakaiannya, hanya menyisakan kolor, dan Emma hanya bisa menatap canggung tubuh atletis Dean dari belakang. Di kota Trinidad, orang tua Emma dan Dean meluapkan kemarahan dan kekecewaan kepada tim SAR karena pencarian belum membuahkan hasil. Sementara itu, di pulau, Dean dan Emma mulai membangun gubuk sederhana dari ranting dan daun kelapa untuk melindungi diri dari cuaca. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih akrab. Mereka saling berbincang tentang rencana masa depan setelah lulus SMA. Always been where I wanted to go. Welcome. For you. Hari demi hari berlalu, mereka mencari makanan dan beruntung menemukan buah-buahan serta kelapa yang tumbuh di pulau tersebut. There we go. Ah! I cannot eat any more fruit! Tanpa terasa, 12 hari telah mereka lewati di pulau tak berpenghuni itu. Kedekatan emosional mulai tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, orang tua Emma terus mengikuti perkembangan pencarian melalui berita, meski harapan semakin menipis. Emma sendiri mulai merindukan keluarganya. I even miss my little sister. You figure it's gone, right? Ketika Emma berjalan mendekat, ia tiba-tiba dikejutkan oleh penemuan sebuah kerangka mayat yang berada tidak jauh dari gubuk mereka. Pemandangan tersebut membuat Emma sangat ketakutan. Ia merasa cemas dan takut jika suatu hari mereka akan bernasib sama seperti kerangka tersebut. Melihat kondisi Emma, Dean berusaha menenangkannya dan memberikan penghiburan. Perlahan, Emma mulai merasa tenang. Dalam suasana yang semakin hening dan emosional, Dean kemudian mencium bibir Emma. Keduanya larut dalam momen romantis tersebut. Namun setelah semuanya berlalu, Emma menangis. Dean pun terkejut ketika mengetahui bahwa pengalaman tersebut adalah yang pertama bagi Emma. Keesokan paginya, Emma terbangun dan kebingungan karena tidak menemukan Dean di sampingnya. Setelah mencari, Emma akhirnya menemukan Dean berada di dalam hutan, tengah menggali tanah untuk menguburkan mayat yang mereka temukan sehari sebelumnya. You were sleeping. And I woke up and you were nowhere. Do what? Leave me there without saying where you were going. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Hingga secara tiba-tiba, Emma terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang. Listen, please, just give me... Saat merawat luka Emma, Dean meminta maaf atas perkataannya sebelumnya. Setelah itu mereka kembali menghabiskan waktu bersama. Dalam momen tersebut, Dean menceritakan masa lalunya, termasuk peristiwa tragis yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Rasa bersalah itulah yang membuat Dean menutup diri selama ini. Emma berusaha meyakinkan Dean bahwa kematian ibunya bukanlah kesalahannya. Sejak saat itu, rasa simpati Emma terhadap Dean semakin tumbuh, dan benih-benih cinta mulai berkembang di antara mereka. Drive me home from soccer practice. Sementara itu, orang tua Emma dan Dean terus melakukan pencarian terhadap anak-anak mereka. Meski waktu telah berlalu selama 1 bulan dan pemerintah resmi menghentikan pencarian, keluarga mereka tetap berusaha dengan berbagai cara. Namun, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya, dengan penuh keputusasaan dan kesedihan, mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian dan kembali pulang. Dengan raut duka yang jelas tergambar di wajah mereka, mengenang anak-anak yang sangat mereka cintai. Di sisi lain, Dean dan Emma yang masih berada di pulau terpencil mulai menjalani kehidupan mereka dengan semakin dekat satu sama lain. Dalam keterasingan tersebut, mereka saling melengkapi. Suatu hari, saat berjalan menyusuri pulau sambil memetik bunga dan bersantai di bawah pepohonan, mereka dikejutkan oleh suara pesawat yang melintas di atas pulau. Dean dan Emma segera berlari menuju gubuk untuk menyalakan flare gun sebagai tanda permintaan tolong. Namun setibanya di sana, Dean tidak menemukan flare gun tersebut. Pesawat pun berlalu begitu saja, dan kesempatan mereka untuk diselamatkan kembali menghilang. You mean you couldn't find the gun? It's in the same place it's always been.
happened? Hilangnya flare gun memicu pertengkaran di antara mereka. Tidak hanya itu, barang-barang lain milik mereka pun ikut menghilang satu persatu. Setiap hari yang berlalu membuat mereka semakin putus asa untuk dapat diselamatkan dan kembali ke rumah. Hello! There's no one out there, is there? Suatu hari, ketika berada di tepi pantai, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari tengah pulau. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mencari sumber suara tersebut. Saat berada di antara pepohonan, Dean tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seekor macan hitam. Tanpa berpikir panjang, Dean berlari dan macan tersebut langsung mengejarnya. Emma berteriak sambil berusaha mengikuti Dean dengan penuh kekhawatiran. Dalam situasi genting itu, Dean akhirnya berhasil melumpuhkan dan membunuh macan tersebut dengan menggunakan pisau lipat yang ia miliki. Pada hari lain, saat Dean dan Emma sedang berbaring di bawah sebuah pohon, mereka dikejutkan oleh jatuhnya sebuah botol air yang mengenai tubuh Emma. Tak lama kemudian, barang-barang mereka yang sebelumnya hilang ikut berjatuhan. Setelah menoleh ke atas, mereka menyadari bahwa semua benda tersebut dijatuhkan oleh seekor monyet kecil, yang ternyata selama ini mencuri barang-barang mereka, termasuk flare gun. What the hell? What did you do that for? We're gonna make the life here, Em. It's gonna be better, I promise. This is not living, this is surviving. Suatu ketika, saat Dean dan Emma berada di sebuah sungai kecil untuk mencari ikan, mereka mendengar suara helikopter melintas di atas pepohonan. Keduanya segera berlari menuju bibir pantai. Ketika helikopter tersebut berada cukup dekat, Emma segera menembakkan flare gun untuk meminta pertolongan. Beruntung, pilot helikopter melihat keberadaan mereka. Akhirnya, setelah lebih dari 100 hari terdampar di pulau tersebut, Dean dan Emma berhasil diselamatkan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah bandara, di mana orang tua serta teman-teman Dean dan Emma berkumpul untuk menyambut kedatangan mereka. Senyum kebahagiaan terpancar jelas di wajah semua orang, bersyukur atas keselamatan Dean dan Emma setelah menghilang selama lebih dari 3 bulan. Namun, kebahagiaan itu juga diiringi kesedihan karena Dean dan Emma harus berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. They're calling it the miracle at sea. Setelah kembali ke kehidupan normal, mereka merasa asing dan hampa. Aktivitas sehari-hari dan sekolah kembali dijalani, tetapi baik Dean maupun Emma merasakan kekosongan yang mendalam. Kehidupan mereka telah berubah. Dean yang sebelumnya sulit diatur, kini menjadi lebih patuh dan mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan ayahnya. Ia juga mulai lebih giat belajar. Suatu malam, Dean dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang telah lama mencari Dean, akhirnya menemukannya berdiri di depan sebuah jendela. Dean tampak mengenakan setelan hitam, berdiri terpaku di luar jendela dengan tubuh yang basah oleh guyuran hujan, menatap Emma dengan penuh perasaan. Emma pun berjalan mendekat. Mereka saling berpelukan dalam kehangatan cinta dan nuansa romantis di tengah hujan. Demikianlah rangkuman cerita dari film Blue Lagoon: The Awakening. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar mengenai pembahasan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.